Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Alfiandi, NPM 2414151049. Saya berasal dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan PPT tentang hidrometri atau neraca air. PPT saya berjudul Kajian Neraca Air Das Waikandis untuk merencanakan alokasi air yang berkesinambungan. Pada latar belakang yaitu pertumbuhan penduduk di suatu wilayah akan berdampak pada semakin meningkatnya kebutuhan akan air, baik untuk memenuhi keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan aktivitas di bidang pertanian, perikanan, dan industri. Untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan akan air, biasanya akan memanfaatkan air permukaan dan air di bawah permukaan tanah. Apa sih tujuan dari artikel tersebut? Penelitian ini akan menghitung besarnya kebutuhan air untuk keperluan penduduk, pertanian, dan industri, serta menghitung jumlah ketersediaan air di Das Waikandis sehingga dapat diketahui kondisi neraca atau keseimbangan air pada Das Waikandis. Selanjutnya, apa sih neraca air? Jadi, neraca air adalah pengukuran keseimbangan antara air yang masuk atau input dan air yang keluar atau output dalam suatu wilayah atau sistem selama periode waktu tertentu. Selanjutnya, apa itu air? Air merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Sifat air sangat berbeda dibandingkan dengan sumber daya lainnya, sebab air merupakan sumber daya yang mengalir, tidak mengenal batas administrasi, dan kebutuhannya sangat bergantung pada waktu, ruang, jumlah, dan mutu. Selanjutnya, apa sih dampak dari terus meningkatnya pertumbuhan penduduk? Jadi, pertumbuhan penduduk di suatu wilayah akan berdampak pada semakin meningkatnya kebutuhan akan air, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk keperluan aktivitas di bidang pertanian, perikanan, dan industri. Selanjutnya, apa sih dampak dari perbedaan kepentingan? Jadi, adanya perbedaan kepentingan antara hulu dan hilir, antar daerah, antar pengguna dapat menimbulkan konflik penggunaan air, dan lainnya adanya kecenderungan ketersediaan air yang semakin terbatas. Peningkatan kebutuhan akan air dan ketersediaan air yang semakin terbatas akan terus berlangsung sehingga selisihnya akan terus mengecil. Selanjutnya, konflik kepentingan akan air. Konflik kepentingan akan air ini yang semula hanya bersifat antar individu atau kelompok masyarakat pengguna air, dengan semakin desentralisasi dan otonom daerah dikhawatirkan akan berpotensi meningkatnya konflik tempat tersebut menjadi konflik antar kabupaten atau kota yang tidak diinginkan. Untuk itu diperlukan alokasi air yang adil, efisien, dan berkelanjutan agar sumber daya air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Selanjutnya ada gambar 1, yaitu gambar peta daerah aliran sungai Waikandis. Selanjutnya, apa sih itu metode neraca air? Jadi metode neraca air adalah untuk mengetahui kondisi ketersediaan air pada Das Waikandis. Dipergunakan metode perhitungan pengaliragaman hujan menjadi aliran dengan metode neraca. Sedangkan skenario pesimetrik adalah ramalan ketersediaan air. Untuk memenuhi kebutuhan air irigasi dianjurkan menggunakan skenario tahun kering atau pesimetrik dengan mengambil dependable flow Q 80%. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan air untuk pemeliharaan sungai
Didasarkan atas Q 95%, perhitungan ketersediaan air dapat dilakukan antara lain dengan menggunakan metode neraca. Selanjutnya, pada gambar 2 ada prinsip alokasi air. Jadi yang pertama itu ada keadilan, lanjut ke perundangan lingkungan, lanjut ke prioritas pembangunan, lanjut ke keseimbangan antara pasokan dan permintaan air, dan terakhir pada promosi efisiensi penggunaan air. Pada gambar 3 terdapat neraca air Das Waikandis. Jadi yang warna biru itu ada Q 80 dan yang warna merah ada grafik kebutuhan airnya. Apa sih yang terjadi bila terjadi neraca air? Jadi bila mana terjadi neraca air atau keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air atau defisit. Jadi kebutuhan lebih besar dari ketersediaan, maka diperlukan penetapan prioritas penggunaan air. Hasil analisis dan perhitungan. Yang pertama, kebutuhan air rata-rata penduduk Das Waikandis sebesar 0,8 meter kubik. Kedua, kebutuhan air rata-rata untuk ternak pada Das Waikandis sebesar 0,14 meter kubik. Yang ketiga, kebutuhan air rata-rata untuk industri pada Das Waikandis sebesar 0,08 meter kubik. Yang keempat, kebutuhan air rata-rata untuk irigasi pada Das Waikandis sebesar 3,04 meter kubik. Jadi, kesimpulan dari PPT tersebut adalah berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diketahui bahwa kondisi ketersediaan air pada Das Waikandis telah lebih besar dari kebutuhan air yang akan dialokasikan, sehingga Das Waikandis dapat dikatakan dalam kondisi surplus. Dengan kondisi surplus tersebut, maka pada Das Waikandis dapat dilaksanakan program peningkatan dan pengembangan kegiatan yang memerlukan ketersediaan air yang cukup seperti peningkatan pertanian, peternakan, dan pariwisata. Sumber PPT ini berasal dari Arianto 2021 yang berjudul Kajian Neraca Air Das Waikandis untuk merencanakan alokasi air yang berkesinambungan, yaitu pada Journal of Infrastructure in Civil Engineering. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.